Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih dalam video series statistik dan probabilitas. Pada video kali ini kita akan belajar tentang deskriptif statistik. Nah, apa itu deskriptif statistik? Deskriptif statistik seringkali digunakan oleh para peneliti untuk melaporkan hasil pengamatan mereka terhadap population and sample. Population and sample itu sendiri apa? Oke, population adalah pengamatan atau population pada dasarnya adalah data keseluruhan gitu ya, data keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita ingin mengamati subjek berupa mahasiswa yang ada di satu perguruan tinggi, maka populasinya ya seluruh mahasiswa aktif yang ada di perguruan tinggi tersebut. Itu populasi. Tapi kan kita tidak mungkin mengamati seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tadi karena mungkin jumlahnya terlalu besar. Maka kita ambil sampelnya. Sampelnya misalkan kita hanya melakukan pengamatan pada satu kelas di salah satu program studi saja. Itu sampel. Nah, fungsinya apa sih deskriptif statistik itu? Bisa dilihat pada gambar di layar. Jadi di sini misalkan saya punya eh, nilai hasil tes IQ dari dua buah kelas. Ada kelas A dan kelas B. Kalau misalkan Anda diperlihatkan data seperti ini, kemudian Anda diminta untuk mencari mana sih kelas yang paling cerdas atau yang paling pintar gitu. Anda mungkin bingung gitu loh. Ini kalau dilihat ya angka-angkanya mirip-mirip gitu ya. Ada yang 131 di sini juga sama gitu. Di sini ada yang 98, di sini juga rata-rata 96, 93, 87 dan seterusnya. Mungkin agak susah ketika Anda melihat dua data seperti ini. Tapi bagaimana jika misalkan Anda diberikan data seperti ini? Nilai rata-rata tes IQ kelas A adalah 110,54 dan rata-rata IQ kelas B adalah 110,23. Maka dengan seperti ini kita akan lebih mudah melihat data itu secara keseluruhan. Oh, berarti sebenarnya rata-rata kedua kelas itu cenderung sama, ada di angka 110. Tapi kalau memang benar-benar mau dicari yang lebih pinter, ya kita bisa mengatakan kelas A sedikit lebih pinter ketimbang kelas B. Misalkan seperti itu. Tapi pada dasarnya ya mereka kurang lebih sama gitu ya, sama-sama 110-nya. Nah, ini adalah contoh simpel dari deskriptif statistik. Jadi kadangkala ketika kita melihat data itu dalam bentuk angka-angka seperti itu ya, masih dalam bentuk case-case-nya, itu kita akan cenderung susah untuk melihat gambaran data secara lebih baik gitu. Tapi ketika sudah diambil nilai-nilai tertentu, misalkan kita ambil nilai rata-ratanya atau mungkin nilai mediannya atau mungkin yang lain, kita akan bisa lebih melihat data itu secara lebih baik lagi. Okay. With a summary descriptive statistic, it is much easier to answer the question. Nah, pada dasarnya deskriptif statistik itu bisa dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah dilihat dari tujuannya dulu. Tujuannya untuk apa? Apakah yang pertama untuk mengorganize data, untuk mengatur data sehingga lebih mudah untuk dibaca. Yang kedua adalah untuk mensummarize, ya, menyimpulkan suatu data. Kalau untuk mengorganize data nanti mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Kali ini kita akan fokus saja ke untuk mensummarize data, ya, untuk menyimpulkan suatu data. Nah, dalam menyimpulkan suatu data atau mensummarize data, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah
central tendency, yang kedua adalah variation. Apa itu central tendency, apa itu variation, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.